Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membahas tentang asas Black. Asas Black adalah prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Scotland. Bunyi asas Black yaitu pada percampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas oleh zat bersuhu tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Contoh gampangnya adalah kalau kita minum es dengan suhu agak tinggi, kemudian kita masukkan minum teh ya, kemudian kita masukkan segumpal es ke dalamnya. Itu contoh gampangnya dari prinsip asas Black. Setelah kita aduk-aduk, maka terjadi kesetimbangan termal ya antara es dengan teh tadi, baru kita minum. Rumus yang dipakai adalah Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas adalah suhu yang lebih tinggi, ya contohnya air teh tadi. Kemudian yang menerima adalah es, ya yang suhunya lebih rendah. Rumus Q kan MC delta T, karena lepas kita masukkan yang kedua, terima kita beri tambang 1. MC delta T2 sama dengan M1 C1 delta T1 M2 C2 T2 min TA. TA adalah suhu akhir ya, suhu akhir. Jadi kalau dilihat di grafik ini bahwa nanti T2 sama TA ini lebih tinggi T2 daripada TA, sehingga T2 min TA. Dan yang ini TA dengan T1 lebih tinggi TA, sehingga perubahan suhu pada 1 sama dengan TA dikurangi T1. Nah, ini adalah rumus dari asas Black. Nomor 1 ya, langsung saja kita bahas soal-soalnya. 400 gram air yang suhunya 20 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air bersuhu 80 derajat Celcius. Hitung suhu akhir campuran. Berarti yang ditanyakan ini adalah TA-nya, ya, suhu akhir campuran. TA-nya sama dengan berapa? Nah, soal yang ini itu lebih baik kita gambar, jadi lebih gampang mencernanya. Jadi ini massa yang lebih tinggi suhunya yang mana? Berarti ini ya, lebih tinggi. Berarti ini M2, ini T2. Berarti yang lebih rendah M1, T1. Nah, kita gambar. M1-nya berarti berada di bawah 400, kemudian T1-nya 20 derajat Celcius, kemudian ini suhu akhir TA, ini T2-nya 80 derajat di atas, M2-nya 100 gram. Ini yang lebih tinggi suhunya melepas kalor, dilepas. Kemudian yang lebih rendah menerima kalor, diterima. Sehingga nanti ya kita pakai rumus asas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas M2C2 delta T2, kemudian yang menerima 1 C1 delta T1, M2 C2
Delta T2 berarti T2 dikurangi TA karena tinggi T2, jadi T2-nya di depan. Kemudian M1 C1 delta T1 berarti TA-nya di atas, lebih tinggi, berarti TA-nya ada di depan, T1-nya ada di belakang. Karena ini sama-sama air, maka massa jenis air itu kan sama ya. Dan kalor jenis, kalor jenis kita coret C ya. Kemudian M2-nya kita masukkan 100, T2-nya kita masukkan 80 TA sama dengan M1-nya 400, masukkan TA-nya yang ditanya, T1-nya 20. Ya. Lebih gampang kita coret nolnya, coret, tinggal 80 TA, ini kan tinggal 1 ya. Berarti ini 4 TA min 20, 80 min TA sama dengan 4 TA min 80 ya. Kemudian TA-nya kita kumpulkan 4 TA, ini pindah sini plus TA, kemudian ini 80 pindah ke sini jadi plus, sehingga sama dengan ini ketemu 5 TA sama dengan 160. TA sama dengan 160 dibagi 5. 60 dibagi 5 12, 100 dibagi 5 20, 20 tambah 12 berarti 32 derajat Celcius. Nomor 2, pada sejumlah air yang suhunya 40, dimasukkan bola tembaga yang masanya 600, yang suhunya 80. Jadi ada air, kemudian dimasuki bola tembaga. Ternyata suhu akhir campuran 60 derajat. Jika kalor jenis tembaganya 390 Joule per kilogram derajat Kelvin, ya, hitung massa air tersebut. Di massa airnya yang ditanyakan. Kita gambar langsung ya. Jadi ini yang lepas, ini yang terima, kemudian ini air, berarti dilihat dulu air dengan tembaga ini suhunya lebih besar tembaga, berarti yang tembaganya ada di atas ya 80 derajat Celcius, sedangkan airnya T1 40 derajat Celcius. Kemudian massa tembaganya berarti M2-nya sama dengan 600 gram. Karena satuannya ini kilo, jadikan kilogram aja, 0,6 kilogram. Kemudian T, suhu akhirnya adalah TA, 60 derajat Celcius. Kemudian kalor jenis tembaga berarti C2, 390 Joule per kilogram derajat Kelvin. Kenapa ada Celsius, kenapa ada Kelvin? Tidak usah bingung ya, sudah saya beritahu dari awal bahwa ini boleh Celsius, boleh Kelvin, karena delta T itu sama saja, mau Kelvin, mau Celsius, mau Fahrenheit, nilainya adalah sama. Kemudian C air itu 4200 Joule per kilogram derajat Kelvin. Yang ditanyakan adalah massanya, M1-nya massa daripada air. Kita masukkan rumus Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya M2, C2.
Delta T-nya berarti T2 dikurangi TA. M1 C1. Delta T-nya berarti EA dikurangi T1. Masukkan 0,6, 390 kalikan T2-nya 80 min TA-nya 60 sama dengan M1 kitanya 4200, TA-nya 60 dikurangi 40. 6/10, 390 kalikan 20 sama dengan M1 4200 kalikan 20. Saya coret 20-nya, ini saya coret. 6 sama 42 saya coret, ini tinggal 7. Sehingga 39 sama dengan M1 kalikan 700. M1 sama dengan 39 dibagi 700 sama dengan 39/7 kalikan 10 pangkat 2, 5,57 ya. Kalikan ini naik ini 2, satuannya adalah kilogram.